Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mayang Sari dengan NIM 1807938, mahasiswi semester 6 PG PAUD B UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Lalu apa sih keterampilan dasar mengajar itu? Pengertian keterampilan dasar mengajar. Istilah mengajar sering digandingkan dengan istilah belajar. Pembelajaran berarti menunjukkan proses kegiatan yang melibatkan dua unsur, yaitu belajar dan mengajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa atau pembelajar dalam merespon lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Atau belajar juga dalam pengertian lain yaitu adanya perubahan tingkah laku, baik itu sikap, keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan-kemampuan lainnya. Proses atau ketika belajar itu tentunya kita sangat disadari dan disengaja. Nah, untuk belajarnya anak usia dini yaitu sambil bermain atau sering kita sebut belajar sambil bermain. Perlu kita ketahui bahwa belajarnya anak usia dini yaitu sambil bermain, karena dengan bermain anak akan menyerap seluruh informasi yang dia dapatkan di lingkungannya. Nah, proses penyerapan itulah yang disebut dengan aktivitas belajar. Selanjutnya, mengajar atau teaching. Nah, ini merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara dalam mengatur dan mengelola lingkungan belajar untuk mendorong aktivitas belajar siswa atau pembelajar. Jadi, mengajar atau teaching itu merupakan orang atau guru atau dosen atau yang lainnya yang memberikan ilmu atau pengetahuan baru kepada orang atau peserta didik yang sedang belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus atau most specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional, menurut S. Glickman tahun 1991. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, yaitu ada 3 ya. Menurut Allen dan Ryan, tahun 1987 mengemukakan yaitu jenis-jenis keterampilan dasar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan membuka atau set induction. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Dan yang ketiga, keterampilan menutup atau closure. Lalu apa sih keterampilan membuka atau set induction itu? Nah, keterampilan membuka atau set induction yaitu membuka pelajaran ialah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan ia pelajari. Contohnya kita ambil dalam pembelajaran di TK. Nah, biasanya pembelajaran di TK itu diawali dengan berbaris di depan kelas. Kemudian setelah anak berbaris dengan rapi, biasanya anak masuk ke dalam kelas sambil bersalaman pada gurunya. Setelah itu anak biasanya duduk dengan rapi, berdoa, dan guru biasanya membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, menanyakan udah sarapan atau belum, dan biasanya dilanjutkan dengan menyanyikan yel-yel, senam sederhana atau tepuk semangat agar kegiatan membuka pelajaran ini lebih semangat diikuti oleh anak. Nah, selain itu biasanya dalam keterampilan membuka guru juga menjelaskan atau memaparkan kegiatan apa aja sih yang akan kita lakukan. Misalnya, ketika akan melakukan pembelajaran tentang buah-buahan gitu, tema buah-buahan. Nah, guru misalnya membawa sebuah jeruk dan menanyakan, nah anak-anak sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, coba ada yang tahu nggak ibu sekarang membawa apa atau membawa buah apa nih? Misalnya
gurunya menunjuk siswanya, salah satu siswanya. Nah, itu merupakan salah satu keterampilan dalam membuka. Nah, komponen membuka kelas yaitu meliputi menarik perhatian, tadi ya, harus menarik perhatian, membangkitkan, dan apersepsi. Nah, menarik perhatian ini bisa dilakukan guru yaitu dengan kontak mata kepada setiap siswanya. Hal ini harus dilakukan guru karena agar gitu siswa itu mau memperhatikan apa yang kita jelaskan. Dengan kita memperhatikan anak gitu, kontak mata secara langsung kepada anak, tentu anak juga melakukan kontak mata langsung kepada kita. Seperti itu. Selain itu, selain melakukan kontak mata juga dapat cara bicara kita atau intonasi atau suara, mengatur suara kita. Nah, ketika kita melakukan bicara atau intonasi yang baik, misalnya ketika sedang bernyanyi atau menjelaskan atau sedang pembukaan seperti ini, sebaiknya guru harus bisa mengatur intonasi agar lebih menarik lagi. Tapi akan lebih menarik lagi gitu ya, dengan dibarengi dengan gestur yang menarik gitu, agar pembelajaran lebih semangat. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan atau menyampaikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Nah, perlu kita ketahui gitu ya, sebagai calon guru atau guru, ketika kita menjelaskan, kita juga harus memahami setiap karakteristik anak, karena karakteristik siswa atau anak itu kan berbeda-beda, jadi kita harus mampu menjelaskan sesuai dengan karakteristik anak. Selain itu, dalam proses menjelaskan, kita juga bisa diselingi dengan proses tanya jawab di dalam keterampilan menjelaskan ini. Sehingga dalam menjelaskan ini sehingga keterampilan menjelaskan ini dapat dipahami oleh anak. Selain itu, dalam keterampilan menjelaskan, kita juga harus membawa contoh yang konkret, yang nyata, seperti tadi ya, dalam pembelajaran anak PAUD, misalnya temanya tanaman, subtemanya buah-buahan, cakupannya buah jeruk. Nah, guru dapat membawa buah jeruk itu ke dalam kelas agar pembelajaran secara nyata, konkret ada gitu, bentuknya ada gitu barangnya. Seperti itu. Nah, penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Tentu ya, bahwa saat guru menyampaikan itu harus berurutan gitu, tidak cekcok, agar anak juga lebih mudah memahami. Selanjutnya di sini ada macam-macam teknik menjelaskan. Sebenarnya tadi juga sudah hampir terbahas ya, yaitu ada bertanya, penjelasan, dan memberikan contoh. Lalu apa sih bertanya itu? Nah, dalam teknik menjelaskan, bertanya itu bisa dilakukan guru dengan mengawali dengan proses pembelajaran gitu. Jadi dilakukan guru itu ketika mengawali pembelajaran, yaitu dengan bertanya, atau guru juga bisa melakukan pertanyaan di saat dia menjelaskan di tengah-tengah, agar perhatian anak lebih terfokus lagi kepada materi yang dijelaskan. Tapi kadangkala pertanyaan juga dimaksudkan agar perhatian siswa itu terpusat pada materi yang disampaikan, ya itu tadi ya. Selanjutnya yaitu penjelasan. Nah, sebenarnya kan tidak semuanya pertanyaan yang diajukan oleh guru dapat terjawab secara sempurna oleh siswanya. Tetapi dengan proses bertanya ini, dengan proses pertanyaan yang diajukan oleh guru ini, minimal gitu, siswa itu secara tidak langsung dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi, atau sehingga guru itu tidak perlu menjelaskan panjang lebar gitu. Jadi menjelaskannya secukupnya sesuai materi yang disampaikan.
Seperti itu. Selanjutnya, poin ketiga yaitu memberikan contoh. Nah, itu tadi ya, dalam proses keterampilan menjelaskan tentu harus adanya contoh atau memberikan contoh yang konkret ya seperti tadi gitu ya. Apalagi di TK tentu sebagai guru harus membawa kegiatan yang akan dilaksanakan berupa barang-barang yang nyata dan konkret agar lebih mudah dipahami. Seperti itu. Selanjutnya ada keterampilan menutup atau klosur. Nah, kegiatan menutup pembelajaran atau klosur yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, tujuan dari kegiatan ini atau kegiatan menutup pembelajaran ini yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar atau hasil belajar yang telah dikuasai. Nah, dalam kegiatan menutup kelas ini sebaiknya atau diusahakan gitu ya, guru itu jangan asal menutup kelas begitu saja. Misalnya dengan salam berdoa sudah. Nah, tidak bisa seperti itu, apalagi di kelas TK gitu ya, di PAUD tidak bisa seperti itu. Jadi guru itu harus menutup pembelajaran secara semangat gitu ya, bergairah, penuh dengan semangat, agar siswa juga lebih semangat gitu untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Selain itu, guru juga dapat memberikan sebuah wejangan gitu atau kisi-kisi atau pemberitahuan untuk pembelajaran selanjutnya yang dinanti-nantikan oleh anak gitu, agar anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam keterampilan menutup ini juga guru dapat melakukan merecall atau mengulas kembali pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya bertanya kepada anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan apa ya? Nah, lalu guru memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk menjawab. Setelah itu guru merangkum kegiatan yang telah dilaksanakan, bisa diakhiri dengan berdoa dan itu selesai. Nah, tadi itu ya, kegiatan dalam menutup kelas pembelajaran misalnya merangkum kelas, tadi yang menyampaikan kegiatan berikutnya, memberikan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi berikutnya, dan diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya, nah ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil, yaitu jurnal-jurnal. Selanjutnya, oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan. Kalau tidak ada keperluan yang lain di luar, tidak perlu keluar gitu ya, kalau tidak urgent. Stay safe, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.